Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Trigonometri part 2, sudut berelasi dan konversi koordinat kartesius dan kutub. Langsung aja ke materinya. Relasi sudut atau sudut relasi. Secara geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudut bertanda positif. Jika arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam, maka sudut bertanda negatif. Pada koordinat kartesius, jika sisi awal berimpit dengan sumbu X, dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran, maka sudut disebut sudut standar atau baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu koordinat tersebut, maka disebut sudut pembatas kuadran, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan sampai 360 derajat atau satu putaran. Amati kembali gambar 7.3. Sudut terkecil dari suatu pengukuran adalah 0 derajat, sedangkan sudut terbesar adalah tak terhingga. Bagaimana cara menentukan nilai trigonometrinya? Untuk lebih memahami, kita lanjut aja. Untuk yang pertama, perbandingan trigonometri sudut alfa di kuadran 1 itu adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Itu adalah kuadran 1. Nah, kita punya sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan. Nah, untuk yang 0 sampai 90 derajat, berarti ini dia sudutnya adalah 90 derajat dikurang sama sudut alfanya nanti yang ditanyakan dari soal. Nah, sin itu berubah jadi cos jika sudutnya 0 sampai 90 derajat ya. Nah, si A-nya ini siapa? A-nya itu adalah nanti yang ditanyakan dari soalnya. Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan jadi kotangan, kosekan jadi sekan, sekan jadi kosekan, dan kotangan jadi tan. Sedangkan untuk yang kedua, itu pada kuadran kedua, yaitu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini kita punya sama nih. Ada sin, cos, tan, trigonometrinya, kosekan, sekan, kotangan. Nah, ini yang 90 plus alfanya, sudutnya nanti. Ya, jadi ini 90 plus alfa, sin itu berubah jadi cos. Cos berubah jadi min sin, tan berubah jadi min kotangan, kosekan jadi sekan, sekan jadi min kosekan, dan kotangan jadi min tan. Ya, ini syaratnya 90 derajat lebih sampai 180 untuk kuadran kedua. Nah, ini juga bisa kita pakai yang 180 min. Jadi nanti ada dua pilihan. Yang pertama itu 90 plus berapa? Misalnya nanti di contoh soalnya ada untuk berapanya. Oke. Nah, ini ada yang 180 min, itu sama aja. Jadi ada dua pilihan, yang 190 plus, yang kedua adalah 180 min. Nah, ini berubah jadi ini. Sama kayak tadi. Nah, sedangkan untuk kuadran 3 juga sama, yaitu dia berubah dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Jadi posisinya ada dua, yang satu 180 plus, yang kedua 270 min. Kita lihat nih yang ditanyakan nanti siapa dari trigonometri ini. Nah, hasilnya itu adalah yang ini. Ada dua pilihan. Ya, yang satu 180 plus, yang kedua 270 min. Nanti hasilnya bakalan sama. Kita buktikan nanti ya. Oke, yang keempat, ini perbandingan kuadran keempat, yaitu dari 270 sampai 360 derajat. Jadi, ini bisa kita 270 plus dan 360 min. Tapi di sini cuma yang ditulis hanya 270 plusnya aja. Ya, dan ini berubah jadi ini. Jika yang ditanyakan ini, nanti berubah hasilnya jadi ini.
jika menggunakan 270 plus. Nah, sedangkan untuk yang kelima, perbandingan trigonometri dengan sudutnya itu berupa negatif. Nah, jika sudutnya berupa negatif, yang ditanyakan adalah ini, dan sudutnya negatif, dia berubah jadi seperti ini. Oke, nah sedangkan yang keenam itu adalah lebih dari 360 derajat. Atau bisa juga dari satu lingkaran lebih, atau dua lingkaran, dan seterusnya. Nah, N-nya ini adalah lingkarannya. Jadi satu lingkaran itu kan 360 derajat. Nah, misalnya dia yang ditanyakan adalah 800 derajat. Kalau 800 derajat itu kan berarti kita butuh dua lingkaran ya. Dua lingkaran itu sama dengan 720. Berarti ini adalah 2 terus dikali 360 dikurang berapa sisanya untuk menghasilkan ini ya. Dan ini ada yang berupa negatif, ada yang berupa positif. Nanti hasilnya itu adalah ini, tergantung trigonometrinya yang mana yang ditanyakan. Oke, lanjut. Dan ini adalah contoh soalnya. Untuk yang pertama di kuadran kedua ya, tentukan nilai dari sin 120, kemudian cos 135, dan tan 150. Untuk yang pertama sin 120. Sin 120 itu berarti di atas 90 derajat. Nah, kalau di atas 90 derajat berarti itu adalah di kuadran kedua. Nah, kita ada dua pilihan nih. Yang satu berupa 180 derajat, yang kedua 90 derajat. Yang pertama kita coba yang 180 derajat dulu nih. Nah, ini min 60 itu dapat dari mana? Untuk menghasilkan ini nih. Jadi sin 180 dikurang berapa yang sama dengan 120. Itu kan adalah 60 kan. Berarti sin 180 dikurang 60 itu sama dengan sin 120. Nah, yang kita tulis adalah yang dikurang ini, si alfanya ini nih. Jadi hasilnya itu adalah sin 60. Sin 120 itu sama dengan sin 60. Nah, karena sudut istimewa, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Paham? Nah, yang kedua, untuk pilihan kedua, kita menggunakan 90 derajat plus. Nah, kalau misalnya plus, berarti ditambah berapa yang sama dengan 120, yaitu kan tambah 30. Berarti, sin 120 itu, jika di kuadran kedua yang menggunakan 90 derajat, dia berubah jadi cos. Nih, kuadran kedua, sin 90. Nih, berupa jadi cos ya. 90 plus berupa jadi cos untuk menentukan sin. Nih. Nah, jadi sin 120 itu dia sama dengan cos 30. 30-nya dari sini ya. Jadi yang kita pakai itu adalah ini. Nah, karena dia ada sudut istimewa, berarti adalah hasilnya ini. Nah, ini sama ini kan sama nih. Jadi kita punya dua pilihan. Yang pertama ini, yang kedua yang ini. Tergantung yang menggunakan yang mana, tapi hasilnya itu akan sama. Nah, untuk yang kedua, cos 135. Nah, cos 135 itu yang 180 min. 180 min berarti dikurang berapa yang sama dengan 135, yaitu adalah 45. Nah, jadi di dalam kuadran kedua, cos itu berubah jadi yang 180 ya. Nih, cos yang 180 itu berubah jadi min cos. Oke. Nah, ini min cos yang dipakai adalah ini. Ini min ini nggak dipakai ya. Jadi ininya aja 45 derajatnya. Nah, min cosnya ini udah dari rumusnya karena berada di kuadran kedua yang 180 min. Jadi berubah jadi min cos. Nah, cos 45 itu adalah setengah akar 2, karena di sini ada negatif, berarti ini juga harus negatif. Nah, sedangkan untuk yang 90 derajat plus, yaitu 135, 90 ditambah berapa, sama dengan 135, yaitu adalah 45. Kita lihat di cos kuadran kedua, itu berubah jadi apa? Nih, cos di 90 derajat plus itu berubah jadi min sin. Yang ditanyakan adalah cos
Jadi berubahnya hasilnya adalah min sin yang 90 plus. Nih. Sin berubah jadi min sin. Nah, 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Berarti min setengah akar 2. Ini sama kan? Nah, jadi pilihannya ada 2. Yang penting hasilnya itu bakalan sama. Untuk yang ketiga, tan 150 derajat. Untuk tan 180 min itu berubah jadi min tan. Tan 180 min nih, itu berubah jadi min tan. Oke, berarti min tannya itu min tan 30 ini ya. Jadi 180 dikurang berapa sama dengan 150, yaitu adalah 30. Nah, 30 berarti min tan 30 itu adalah tan 30 itu adalah sudut istimewa, berarti setengah 1/3 akar 3. Minnya tetap. Lanjut. Sedangkan untuk tan 150 jika di 90 plus derajatnya berarti ditambah 60 untuk menghasilkan 150. Nah, sedangkan tan di kuadran kedua jika 90 plus itu berubah jadi min kotangan. Jadi min kotangan 60 derajat. Nah, karena dia adalah berupa sudut istimewa, itu hasilnya adalah 1/3 akar 3. Ini ada negatif, di situ juga harus ada negatifnya, berarti dia itu hasilnya adalah sama. Nah, contoh selanjutnya untuk penjumlahan dari sudut-sudut istimewa tersebut dengan menggunakan sudut relasi. Yang pertama kita punya cos 150, berarti dia berada di kuadran kedua. Sin 45 itu berada di kuadran pertama, dan kotangan min 330 berarti dia posisinya adalah berupa negatif ya, tapi posisinya berada di kuadran keempat. Nah, cos 150 itu kita menggunakan 180 derajat, berarti itu adalah min dikurang 30 derajat untuk menentukan 150. Nah, di dalam cos 180 min itu berubah jadi min cos, jadi min cos 30. Sedangkan sin 45 di kuadran pertama itu tetap. Nah, ini 330. Jadi negatifnya itu kita pindahin ke sini. Jadi berupa positif 330 derajatnya, karena minnya itu kita taruh pindah ke sini nih, jadi min setengah. Nah, 330 itu berada di kuadran keempat, berarti untuk menentukannya itu 360 dikurang berapa yang sama dengan 330, itu dikurang 30. Nah, setelah itu baru kita hasilin nih, ini sudut istimewa, dan ini juga sudut istimewa. Ini kenapa berupa jadi plus? Karena min ketemu min itu sama dengan plus. Ya, jadi hasilnya itu adalah plus setengah kotangan 30. Nah, di kuadran cos 30, kuadran pertama itu adalah setengah akar 3. Nah, sin 45 adalah setengah akar 2, dan kotangan 30 itu adalah akar 3. Jadi setengah akar 3. Setengahnya adalah dia. Nah, kotangan 30 itu adalah akar 3, jadi setengah akar 3. Nah, di sini kita punya nih akar yang sama nih, yaitu akar 3. Bisa dihasilkan jika di dalam akarnya sama angkanya ya. Tapi kalau angkanya beda, berarti dia tidak bisa dijumlahkan atau dihasilkan. Jadi, ini kan min setengah akar 3, ditambah setengah akar 3, berarti dia posisinya habis. Jadi, hasilnya itu adalah ininya aja yang ditulis. Oke. Contoh soal di kuadran ketiga. Untuk yang soal pertama kita punya sin 240. Kita menggunakan yang 180 plus terlebih dahulu. Jadi ditambah berapa yang sama dengan 240, yaitu ditambah 60. Nah, sedangkan di kuadran ketiga sin itu yang 180 berubah jadi min sin. Jadi sin berubah jadi min sin 60. Ya, yang 180 plus. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3, minnya posisinya tetap ya. Lanjut, jika yang 270 min, nah 270 dikurang berapa yang sama dengan 240, yaitu dikurang 30 untuk menentukan ini 240. Nah, sin di kuadran ketiga yang 270 min itu berubah jadi min cos. Jadi min cos 30 derajat. Nah, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, min ya tetap, berarti ini adalah sama ya. Jadi ada dua pilihan, hasilnya itu pasti bakalan sama. Lanjut, yang cos 210, berarti yang jika kita 180 plus, berarti ditambah 30, jadi hasilnya adalah ini. Nah, sedangkan cos berubah jadi min cos. Nah, kita cos 30
ini adalah setengah akar 3, tinggal minnya aja yang kita tulis lagi. Kemudian yang 270 min berarti dikurang 60 untuk menentukan ini. Jadi cos itu berubah jadi min sin 60 derajat. Ini min sinnya itu udah dapat dari sananya ya. Nah 60 nya itu dapat dari sini, jadi minnya ini nggak usah ngikut. Nah jadi min sin 60 itu adalah setengah akar 3, berarti min setengah akar 3, jadi hasilnya sama ya. Kemudian yang ketiga tan 225, jadi tan yang 180 plus itu ditambah 45 untuk mendapatkan hasil ini. Jadi hasilnya itu tan di kuadran ketiga posisinya tetap tan, jadi tan 45 sama dengan 1. Jadi tan 225 itu sama dengan tan 45, yaitu sama dengan 1. Nah sedangkan yang 270 min berarti dia dikurang 45 untuk menentukan ini. Nah sedangkan tan berubah jadi kotangan kot 45 derajat, berarti kotangan 45 derajat itu adalah sama dengan 1, berarti dia sama ya. Sedangkan untuk contoh kuadran di keempat, untuk yang pertama kita punya tan 300 derajat. Nah tan 300 derajat ini kita dikurang 360 dikurang berapa ya, sama dengan 300, berarti dikurang 60. Tannya itu berubah jadi min tan, berarti min tan 60 derajat. Nah 3 tan 60 itu adalah akar 3, minnya tetap posisinya. Kemudian yang 270 plus berarti ditambah 30 untuk mendapat hasil ini. Nah jadi tan itu berubah jadi min kotangan 30 derajat. Nah kotangan 30 itu adalah akar 3, minnya tetap, berarti dia hasilnya adalah sama. Kemudian sin 315 untuk 360 derajat min, berarti dia dikurang 45 untuk menentukan hasil ininya. Nah sin berubah jadi min sin. Min sin 45 derajat adalah setengah akar 2, tinggal minnya kita turunin. Kemudian yang 270 plus berarti dia itu ditambah 45 untuk menentukan ini. Sin berubah jadi min cos 45 derajat, itu adalah setengah akar 2, berarti tinggal tambahkan minnya. Cos 330 itu yang 360 derajat, berarti dikurang berapa untuk menentukan 330, yaitu dikurang 30. Nah cos di kuadran keempat itu tetap, jadi cos 30 ya. Nah itu adalah setengah akar 3, sedangkan yang 270 plus berarti 270 ditambah 60 hasilnya adalah ini. Nah cos itu berubah jadi sin, berarti sin 60, alfanya adalah 60, berarti itu adalah setengah akar 3, berarti dia adalah sama ya. Lanjut, contoh soal lebih dari satu putaran. Kita punya sin 390. Nah satu putaran itu kan adalah 360, berarti ditambah berapa lagi untuk hasilnya segini adalah sin tambah 30 derajat. Nah sin tetap jadi sin 30 itu adalah setengah ya. Kemudian untuk tan 675 itu adalah kurang dari 2 putaran ya, atau 2 lingkaran. Nah kita dapatnya itu adalah 360 satu lingkaran atau satu putaran, ditambah ini untuk menghasilkan ini. Jadi dia itu nggak berubah. Kalau lebih dari satu putaran posisinya nggak berubah. Nah setelah ini, karena ini masih banyak posisinya, baru dah kita rubah ke yang 360 derajat. Jadi kita sampai 2 kali nih. Untuk yang pertama, yang satu putaran ditambah berapa lagi untuk menentukan ini. Nah setelah itu ini posisinya masih tetap tan ya. Jadi tan ini sisanya. Nah kemudian baru kita posisinya ini berada di kuadran keempat. Nah kuadran 4 itu adalah 360 dikurang berapa sama dengan ini. Jadi dikurang 45. Jadi di kuadran keempat itu tan berubah jadi min tan. Jadi min tan 45 derajat itu sama dengan 1. Tan 45 itu sama dengan 1, berarti tinggal tambahkan negatifnya aja. Nah kalau yang cos 810 itu adalah 2 putaran ya. Kita dapat 2 putaran, yaitu 2 dikali 360 itu adalah 720. Sisanya itu berarti adalah 90 dari hasil ini. Jadi cos itu tetap 90. Nah karena dia sudut istimewa, cos 90 itu adalah 0. Kemudian untuk yang berupa negatif sin min 300 derajat. Nah minnya ini kita pindah keluar jadi min sin. Nah jadi
ini tinggal kita kurangin sama angka berapa yang hasilnya ini berubah jadi positif ya, karena si minnya itu udah pindah ke depan. Nah, jadi dikurang 60, ini min sin. Nah, ini min lagi. Ya, karena posisinya itu ini min. Jadi min, kemudian sin, min sin 60. Nah, min ketemu min itu sama dengan plus, berarti hasilnya adalah sin 60, yaitu adalah setengah akar 3. Nah, tan min 210. Tan itu, minnya kita pindahin ke depan jadi min tan. Kemudian 210 itu adalah dari 180 ditambah 30. Nah, setelah itu, ini posisinya tetap min tan 30 derajat, yaitu adalah 1/3 akar 3, minnya itu dapat dari sini. Kemudian yang cos min 120. Ini, seharusnya ini min. Ya, ini juga min. Ini jadi min tuh. Jadi ini min cos, minnya pindah ke depan. Min cos 120, nah cos 120 itu adalah 180 dikurang 60, jadi min cos 60, hasilnya itu adalah min setengah. Kemudian untuk yang nilai fungsi trigonometrinya, yang kita 1110 derajat, nah ini adalah 3 kali putaran ya, kita dapat 3 kali putaran dikali 360, nah sisanya adalah 30 derajat, berarti dari ini sisanya adalah 30 derajat, jadi dapatnya adalah sin 30. Nah, sin 30 itu adalah setengah. Ini juga sama kayak tadi, cos min 300. Ini min. Minnya kita pindahin ke depan, jadi cos 310 itu adalah 360 dikurang 60, dapatnya adalah cos 60, yaitu adalah setengah. Nah, sedangkan 765 itu adalah 4 kali 180 atau sama juga dengan 2 dikali 360. Jadi hasilnya itu adalah 45. Jadi kotan 45 derajat itu adalah sama dengan 1. Oke, lanjut. Ini adalah hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub atau polar. Nah, titik P pada koordinat kartesius dinyatakan P yaitu A, B. Dengan A disebut adalah absis dan B disebut ordinat. Sementara koordinat kutub polar dinyatakan dengan P sama dengan jari-jari dan sudutnya. Dengan R adalah jari-jari dan alfa adalah sudutnya. Nah, hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi kalau koordinat kartesius dia bentuknya adalah P yaitu A, B. Dengan koordinat kutubnya itu adalah ini rumusnya R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi tan alfanya itu sama dengan B per A. Sedangkan kalau misalnya kartesius itu dia R. Ya, P, A, B dengan A-nya itu sama dengan, kita nyari A-nya itu sama dengan R kali cos alfanya dari sudutnya. R-nya itu adalah jari-jari, alfanya itu adalah sudut. Sedangkan untuk menentukan B-nya itu adalah R kali sin alfa. Nah, langsung aja. Ini masih materinya sama kayak tadi, konversi koordinat, pengertian koordinat kartesius dan kutub, letak suatu titik pada sebuah bidang dapat dinyatakan dengan dua macam sistem koordinat, yaitu sebagai berikut. Untuk sistem koordinat kartesius, titik P adalah pada koordinat kartesius ditulis P yaitu x, y, kalau tadi itu adalah A, B, sama aja dengan x itu adalah absis dan y adalah koordinat, masih yang sama. Ini kalau koordinat kutub polar, yaitu P-nya adalah jari-jari dan sudutnya, ya. Dan ini dari koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya. Jadi masih sama, ini R-nya itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, jadi tan-nya itu adalah y per x. Sedangkan kalau koordinat kutub, P yaitu jari-jari dengan sudutnya dinyatakan dalam bentuk koordinat kartesius, berarti dia itu bentuknya seperti ini. Sama kayak tadi, R kali sin theta sama dengan R kali cos theta-nya. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Kita punya koordinat kutub titik P. Ya, ini adalah A, B ya, atau X, Y. Nah, jadi ini itu X-nya adalah min 3 akar 2, sedangkan Y-nya itu adalah min 6. Nah, dia terletak pada kuadran ketiga. Jadi untuk menentukan jari-jarinya itu adalah tinggal diakarin sama dikuadratin.
Jadi min 3 akar 2 dikuadratin itu sama dengan 18, dapat dari min 3 dikuadratin itu sama dengan 9. Min kali min sama dengan plus 9. Nah, akar 2 dikuadratin itu sama dengan 2, berarti 9 kali 2 sama dengan 18. Sedangkan ini dia punya akar dan dikuadratin, berarti masing-masing hilang. Berarti hasilnya itu adalah yang di dalam akarnya aja, jadi adalah 6. Nah, setelah kita jumlahkan, itu hasilnya adalah akar 24. Akar 24 itu kita perkecil lagi. Perkalian berapa dengan berapa, biar ada yang bisa dikeluarkan akarnya nih, atau dihilangkan, yaitu 4 kali 6. Akar 4 itu sama dengan 2, berarti 2 akar 6. Sisanya akar 6 ya. Nah, tan alfanya berarti adalah Y per X. Y-nya itu adalah berapa? Y-nya itu adalah min akar 6. Sedangkan X-nya itu adalah min 3 akar 2. Nah, ini kita bisa perkecil nih. Kalau pembagian, akar itu bisa dikecilin ya. Jadi akar 6 dibagi akar 2 itu sama dengan akar 3. Nah, ini kan nggak ada angkanya, berarti dia itu sama dengan 1. Berarti min bagi min itu sama dengan plus. Jadi 1/3 akar 3 ini bisa dibagi. Oke, jadi untuk di dalam sudutnya, atau kita bisa pakai kalkulator, jadi tan 1/3 akar 3 itu berada di sudut 30 derajat. Oke, jadi untuk alfanya itu adalah 30 derajat, dirubah ke sudut kuadran 3, yaitu 180 tambah 30 derajat itu adalah sama dengan 210. Jadi koordinat kutub titik P yaitu 2 akar 6, ini R, dan sudutnya yaitu 210. Nah, ini selanjutnya koordinat kutub dari koordinat kartesius titik min 3, min 3. Nah, ini sama kayak yang tadi. Ini kita X, Y atau A, B. Menentukan R-nya terlebih dahulu, yaitu tinggal dikuadratin dan diakarin, dihasilin dapat berapa. Min 3 dikuadratin itu sama dengan 9, kemudian juga sama. Karena angkanya sama, jadi hasilnya itu adalah akar 18. Akar 18 itu sama dengan akar 9 kali 2, atau akar 9 itu sama dengan 3, berarti 3 akar 2. Jadi tan-nya itu adalah Y per X. Karena ini angkanya sama, berarti sama dengan 1. Nah, tan 1 itu posisinya adalah A sudut 45 derajat. Nah, sedangkan koordinat kartesius, dari kutub yaitu 8,150, berarti ini adalah jari-jarinya, sedangkan sudutnya adalah 150 derajat. Jadi untuk menentukan X-nya yaitu R cos theta, yaitu 8 dikali cos 150 itu sama dengan min setengah akar 3, jadi hasilnya itu dapat min 4 akar 3. Nah, sedangkan kalau yang Y itu 8 kali sin 150, sin 150 itu adalah setengah, berarti hasilnya itu adalah 4. Jadi untuk koordinat kartesiusnya dari kutubnya itu adalah X, Y, yaitu min 4 akar 3,4. Jawabannya adalah si C. Dan ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Thanks for the watching, dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.